Wali pada hari ini, hari Ahad tanggal 16 Agustus 2020, segera dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua sambutan dari Ketua PJPN, dilanjutkan acara yang berikutnya adalah sambutan dari Ketua PJN sekaligus pembuka acara, dilanjutkan acara yang terakhir yaitu penutup. Baik, kembali, marilah acara di bagian ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bahwa pelatihan ini diselenggarakan oleh pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah yang diketuai oleh saudara kita Mas Joko Setianto. Pada kegiatan ini diselenggarakan asumsi peserta yang hadir pada kegiatan ini sekitar 50 orang dari unsur Pemuda Muhammadiyah dan NA, begitu juga dari Muhammadiyah sendiri ikut sebagai peserta pada pagi hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua PJPN Tirorejo. Karena apa? Karena memang kegiatan penanggulangan bencana, pertolongan pada bencana itu merupakan kegiatan yang terpuji sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu semua di dalam kebaikan dan ketakwaan, tapi jangan tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan kemungkaran. Pelatihan pada hari ini akan kita buka. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah mitigasi bencana dengan pemateri yaitu dari BPBD Jepara. Sekalian, yang kedua, semestinya kalau misi seperti ini tidak usah misi dan BPBD. Teman-teman Muhammadiyah itu sudah lebih ahli dibanding saya. Apalagi ada Mas Roy, ada Mas Didi, Mas Puut, sebentar lagi Mas Kolis. Teman-teman Muhammadiyah itu kan sebenarnya gak adalah bagian dari garda terdepan dalam hal penanggulangan bencana. Apalagi kalau tidak salah MDMC itu menjadi salah satu organisasi terbaik di Indonesia. Oke, terus Mas Puut. Penanggulangan bencana itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah prabencana. Yang kedua adalah saat tanggap darurat. Yang ketiga pasca bencana. Nah, kegiatan-kegiatan mitigasi ini adalah bagian dalam tahapan prabencana. Mohon maaf saja, kira-kira hasilnya memang belum betul. Sudah di postmortem maupun sudah di swab dan hasilnya belum keluar. Terus wong yang menolak dengan protokol diinduksi di rumah, dimandikan, dipelajari di rumah. Beberapa hari kemudian muncul hasil diagnosanya atau laboratoriumnya adalah terkonfirmasi positif. Menurut kira-kira jadi mitigasi bencana itu selalu berdampingan antara mitigasi dengan pencegahan. Cuman bedanya gitu. Kalau pencegahan itu adalah dalam rangka mengurangi dan menghilangkan. Jadi mau mencegah bisa dihilangkan, Pak. Kita bencana sakit dihilangkan, sakit dihilangkan, tidak bisa. Kalau ancaman bisa dihilangkan betul. Jadi amun bersalah sangka bahwa menghilangkan bencana ini betul, menghilangkan risiko bencana, menghilangkan risiko bencana. Jadi, alhamdulillah ini ada kegiatan yang bagus sekali, di mana ini memang perlu peran kita semuanya, peran serta dari kita semuanya, terutama yang muda-muda. Nah ini ketua PJPN dari PJPN. Sini Mas, singkat ketua PJPN, Mas Azam. Oh Pak Rosa.
Dan juga didukung harusnya dari NA, ini juga harus mulai menggeliat karena yang muda-muda ini nanti yang menggerakkan kita semuanya di dalam kegiatan Muhammadiyah. Nah, lewat kalau untuk kebencanaan ini konsepnya adalah tadi buat Muhammadiyah, buat respon. Jadi artinya dalam mengatasi kebencanaan itu bukan hanya majelis atau lembaga yang ditugasi untuk kebencanaan saja. Nah, kebetulan yang ditugasi untuk kebencanaan itu yaitu lembaga penanggulangan bencana. Kalau istilah kerennya karena ini sifatnya adalah sudah internasional, makanya dikenal dengan MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Nah, itu kemudian konsep besar dari One Respon Bank Muhammadiyah itu bahwa MDMC itu kalau dalam satu kebencanaan itu dia hanya sebagai manajer, memanage kebencanaan itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada bencana dalam skop yang lebih luas, misalkan tingkat termasuk COVID, ini karena bencana apa ini? Bencana nasional ya. Nah, ini harus yang memanage siapa, yaitu MDMC. Nah, beda karena ini bencana nasional, kemudian skopnya lebih luas, kemudian PDM membentuk yang namanya yaitu MCC. Nah, itu MCC itu tugas khusus yang diperuntukkan untuk penanganan masalah COVID. Makanya kemarin ini B2-nya jadi lebih baru pakaiannya. Jadi itu Muhammadiyah COVID Command Center, MCCC. Itu semacam lembaga yang ad hoc, bentukan sementara, terdiri dari seluruh anggota seluruh stakeholder yang terkait. Ada NA, ada dari Aisyah, ada semuanya punya yaitu membentuk gugus tugas istilahnya, gugus tugas atau lembaga ad hoc sementara. Kalau ada bencana itu kan mesti biasanya ada pengungsi. Nah, untuk yang mengatasi masalah pengungsi atau makannya itu siapa? Nah, itu nanti dibentuk klaster yaitu dapur umum. Nah, kemudian nanti kalau sudah bencana sudah selesai, jadi dalam konsep bencana tadi mitigasi itu yang pertama adalah pencegahan, kemudian penanganan dan rehabilitasi. Ini yang paling penting. Jadi konsep bencana itu. Jadi mau sedikit cerita aja, sharing di mana mungkin pengalamannya menjadi sosok relawan Muhammadiyah, Ahad langsung berangkat ke Lombok, berangkat di Lombok itu selama 2 minggu. Jadi perjalanannya kan cukup jauh juga. Itu di situ 2 hari naik ambulan, isinya cuma ambulan terus naik kapal ya numpai ambulan kayak gitu terus. Yang bagian yang laki-laki 4 orang itu nanti masuknya di SAR. SAR-nya itu kok di sana namanya kan udah bukan evakuasi lagi, jadi bukan evakuasi orang ya, tapi evakuasinya reruntuhan itu. Nah, nyelamatin barang-barangnya di dalam lah. Nah, nanti pembongkaran, ada mulai buat masjid darurat dan kawan-kawan, nah, seperti itu. Jadi untuk mengembalikan lagi ke yang seperti semula gitu. Yang tadinya kan hilang, jadi kita buat lagi. Kita buat kamar mandi, kita buat masjid, nah seperti itu. Kalau di saya mungkin perempuan, Mbak Elvira juga perempuan. Di situ kita mainnya di administrasinya. Kalau yang cewek-cewek telatennya kayak data-data aja Bu, ya. Terus namanya ada juga yang masuk di DU. Biasanya kalau ibu-ibu pasti gemarnya masak-masak. Tapi di situ memang kalau dibilang medeni, yuk kasarannya kita bisa mikir medeni aja Bu. Dalam suasana seperti itu, dimana kita memang di Palu itu malah dari zone yang tidak ada kehidupan, seperti tidak ada kehidupan sama sekali, sampai selama 1 bulan pula di sana. Jadi pun ngerasa pun wonten sing mulai jual-jualan, pun ada yang mulai es-degan buka, laundry pada buka, yang tadinya memang benar-benar rata sama sekali, nggak ada apapun itu. Kalau main ke pantai, baunya bau mayat kayak gitu, mau langsung
medianya seperti di DU, terus data-data pun juga mungkin seperti logistik atau apapun itu. Nah, kalau mural di Palu itu juga di bagian logistik, jadi pendataan logistik, keluar masuknya barang. Nah, itu juga diurus sama teman-teman. Teman-teman Donorojo sudah berkomitmen menjadi relawan. Relawan apa? Relawan Muhammadiyah. Tergabung di MDMC. MDMC intinya SAR-nya Muhammadiyah. Sedikit pengalaman kita diberangkatkan ke Lombok. Ya, mungkin kita mengirim 6 orang terdiri dari SAR 2 orang, ya, termasuk saya. SAR adalah Search and Rescue adalah pencarian. Nah, tadi katakan setelah kita di sana tidak ada pencarian, artinya setelah dievakuasi semua jenazah atau orang-orang yang tertimbun sudah dievakuasi, walaupun ada tapi belum ketemu. Nah, kita mengevaluasi apa? Mengevaluasi barang-barang yang tertimbun. Nah, ini adalah tugas SAR. Terus yang lain, kita terdiri dari tim DU. DU mempersiapkan logistik, mempersiapkan makanan untuk pengungsi. Nah, beberapa tenda pengungsi, nah namanya di trauma Pak ya, Bu. Orang di sana dikatakan polisi, anaknya mati, hilang, rumahnya roboh, rata dengan tanah. Dia seperti kehilangan pikiran. Istilahnya cuman cara wong Jawa ini cuman dengar-dengar, nggak aktivitas ya apa? Nggak bisa apa-apa, cuman melihat bayangan kosong. Ini yang saya coba di sana. Kemudian berkaitan dengan wawasan kebangsaan, kita sebagai masyarakat Indonesia ya diharapkan dari negara ini untuk selalu untuk apa namanya menjaga keharmonisan, menjaga keutuhan negara ini. Ya, jangan sampai terulang lagi kejadian-kejadian yang dulu di daerah-daerah lain seperti di daerah Maluku, Irian, Aceh dan sebagainya, yang tidak sedikit mengorbankan. Kalau harta biasa, berapa nyawa, kan ribuan nyawa hanya terbuang sia-sia karena apa? Karena kita sendiri yang nggak aware, gampang tersebut emosi. Kejadian yang seperti dulu di Ambon dan sebagainya itu kan karena emosi sesaat, jadi yang dirugikan banyak sekali. Jadi di rumah sakit itu tidak sedikit-sedikit didarani COVID itu tidak. Sebenarnya kami juga miris sekali juga, kadang miris sekali karena asumsi masyarakat itu pokoknya kok meninggal di rumah sakit itu mesti COVID. Kalau di rumah sakit juga mesti COVID, padahal tidak seperti itu. Jadi ketika awal masuk IGD itu ada screening namanya Early Warning System Score. Itu untuk mengukur, jadi orang ini layak dikatakan probable, layak dikatakan suspek, atau sudah masuk ke konfirmasi. Itu ada poin-poin penilaiannya, Pak, Bu. Kalau penilaiannya kita jumlah skornya 10 atau lebih dari 10, nah dia masuk ke kategori probable. Kalau selama dia itu kurang dari 10, maka ya pasien-pasien biasa. Ketika dia meninggal pun dia meninggalnya protokol biasa, dimandikan selayaknya orang-orang biasa, tidak masuk ke protokol COVID. Nah, dada atau menepuk pundak, ya, Pak, ketika tidak ada respon, tidak membuka mata, tidak ada pergerakan tangan, tidak ada suara, maka kita langsung minta bantuan. Tolong, panggilkan ambulan. Ya, ada orang tidak sadar di daerah mana, ya kan? Di depan gedung dakwah Donorojo. Ya, sambil menunggu bantuan datang, kita yang menolong. Ya, setelah minta bantuan, kemudian kita cek nadi.
cek nadinya di leher, Pak. Ya coba dipegang masing-masing, Pak. Kalau ada jagon ditarik sekitar 2 cm atau 3 cm dari jagon. Kanan. Boleh kanan, boleh kiri. Yang terdekat dari kita. Misalkan kita posisi di sebelah kanan pasien, maka yang kita pegang adalah sebelah kanan. Jangan yang kiri. Nanti terkesan seperti mencekik. Ya. Ini. Ya. Nah, mengecek nadi ini sambil kita dengarkan suaranya. Atau bahasa kerennya LDR, lihat, dengar, rasakan. Kita lihat pengembangan dadanya sambil kita dengarkan suara nafasnya. Ada suara nafas dah, sama kita rasakan di pipi kita ada hembusan nafas atau tidak. Misalkan kok semuanya tidak ada, detak jantung yang kita pegang tadi tidak ada, suara nafasnya tidak ada, langsung kita lakukan pijat jantung. Istilah gampangnya pijat jantung. Ya, kalau istilah medisnya namanya kompresi. Ya, posisinya di mana? Nah, dada kita ini, Pak Bu, ada tulang tengah yang lurus. Boleh dipegang masing-masing. Pegang punya sendiri-sendiri, jangan temannya. Ya, ini yang lurus. Ya. Jangan geser. Kalau geser ini kan sudah masuk ke tulang iga. Nah, jangan bergeser, yang lurus saja ini. Ya. Nah, lokasi tangan kita itu 2 jari atau 3 jari di atas ulu hati. Nah, 3 jari. Nah, posisi tangannya seperti ini. Ya. Posisi badan kita lurus, tangannya lurus. Yang menjadi tumpuan kekuatan itu pundak kita. Ya. Jadi bukan begini, ya, tapi kita dorong. Ya. Kedalaman saat menekan itu 5-6 cm. Nah, kalau pada boneka ini harus sampai menghidap. Dan kecepatannya itu 100-120 kali per menit. 100-120 kali per menit. Nah, kalau kita penolong tunggal, itu cukup memompa saja. Nah, sekarang pertanyaannya, misalkan ada orang kecelakaan. Ini biasanya yang membuat orang bingung. Dia henti nafas, sama ada darah di kepala, moncor itu kan. Kira-kira yang ditangani dulu yang mana? Kejadian real, Bu. Jadi ketika ada seperti itu kita nggak usah bingung, jangan terkecoh dengan darahnya. Jaki. Yang penting fokus kita adalah membantu dia biar nafas dulu, biar detak jantungnya aktif lagi. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi, Mas, untuk penanganan pertama pada stroke, Mas. Ketika dia misalnya sudah menunjukkan lidahnya keluar ke kiri atau ke kanan. Pertolongannya. Betul. Oke. Kalau pada orang stroke, dia serangan pertama, ya ini stroke bukan epilepsi ya, Mas. Iya. Stroke, langsung bawa ke rumah sakit. Real, betul. Nah, ketika lidah, tapi gini, kecuali kalau misalkan lidahnya menjulur, kasih bantalan dulu. Jangan sampai dia menggigit lidahnya. Pakai sendok atau pakai apa, sesuatu yang keras. Ya, jadi supaya dia tidak menggigit lidahnya. Kalau menggigit lidahnya nanti luka bahaya. Ya, terus bawa ke rumah sakit segera. Karena kalau misalkan orang serangan stroke, itu berarti ada sesuatu yang tidak beres di otaknya. Ini harus kita cari. Nah, satu-satunya cara untuk mengetahui bagaimana kondisi otaknya adalah dengan cara CT scan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat pagi. Bapak Ibu mohon izin berdiri sekali lagi.
Ini kan karena katanya tadi MDMC mau dibentuk, ya kan? Ya Mas Joko. Jadi hari ini sudah sepakat MDMC dan Rosso mau dibentuk. Seperti yang disebutkan Pak Kolis, MDMC itu ya terdiri dari NA, Aisyah, Okam, Lapak Suci semuanya. MDMC dan Rosso siap ya? Oke, 1, 2, 3. Ayo maju MDMC. Ayo maju MDMC. Tepuk tangan untuk kita semua. MDMC Rosso. Silakan duduk.